Pertandingan grup A mempertemukan antara Timnas Indonesia U16 melawan Timnas Laos U16. Dalam pertandingan tersebut, sebenarnya Laos unggul terlebih dahulu melalui titik penalti. Tetapi pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 6-1. Ya. 6 gol Timnas Indonesia diciptakan oleh beberapa pemain dengan strategi dari Coach Nova yang sangat bagus sekali. Ketika kita melihat pertandingan semalam, ketika Timnas Indonesia U16 melawan Laos, ada hal yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Anak-anak Garuda Muda yang notabene usianya baru sekitar di 15 tahun, 14 tahun, sudah menampilkan cara bermain ala timnas senior. Sudah menampilkan permainan ala Coach Sintayong. Ini adalah progres yang sangat menarik ketika timnas U16 dipegang oleh sosok Nova Arianto. Nova Arianto menerapkan betul apa yang diterapkan oleh Sintayong ketika menangani timnas U20, timnas U23, dan timnas senior. Dasar-dasar dari Sintayong yang diserap oleh Coach Nova kemudian diterapkan ke anak-anak, hasilnya luar biasa. Kita lihat progres pertandingan pertama ketika melawan Singapura, anak-anak bermain masih gugup. Kemudian pertandingan kedua ketika melawan timnas Filipina, babak pertama tidak bisa mencetak gol karena pemain Filipina semuanya menumpuk, pemainnya ada di belakang. Baru babak kedua timnas bisa mencetak 3 gol. Di partai ketiga ada hal yang menarik untuk belajar anak-anak ketika kita kebobolan terlebih dahulu. Kita kebobolan di menit awal terlebih dahulu, kemudian bagaimana mental anak-anak bermain. Bagaimana motivasi yang diterapkan oleh Coach Nova berjalan dengan bagus. Anak-anak tidak panik, kemudian mereka bermain seperti apa instruksi dari Coach Nova. Akhirnya 6 gol bisa dilesakkan ke dalam gawang Laos. Ini adalah progres yang sangat bagus untuk timnas Indonesia yang di masa yang akan datang. Kita lihat permainan anak-anak bagaimana. Pressing ketika lawan memegang bola, bagaimana pressingnya. 2-3 pemain langsung mereka pressing. Kemudian bagaimana cara mereka bermain. Untuk partai yang terakhir ini anak-anak tidak panik. Mereka bermain dari kaki ke kaki. Kemudian mereka, keunggulan mereka apa? Disepit. Speednya dimanfaatkan. Kemudian yang paling saya sorot adalah bagaimana kekuatan anak-anak untuk bermain full selama 90 menit. Tanpa henti mereka berlari, tanpa henti mereka pressing. Ini adalah dasar-dasar sepak bola untuk timnas yang sudah terbentuk. Sebenarnya ini sangat bagus sekali. Tinggal melanjutkan saja untuk masuk ke dalam timnas U19. Timnas ini Coach Nova pegang selama 2-3 tahun akan menjadi dasar sepak bola yang bagus untuk timnas senior. Pemain-pemain lokal ini yang akan mengangkat timnas Indonesia. Nah, ini perlu dipertahankan Coach Nova untuk menjadi asisten dari Coach Sintayong. Bapak Erick Thohir juga mungkin sudah memikirkan kenapa Coach Nova yang ditaruh di U16. Karena ilmu dari Sintayong secara langsung diserap oleh Coach Nova. Kita lihat striker ganasnya Mirza, walaupun babak kedua masuk, seperti apa permainannya. Ya. Terus kemudian beberapa pemain keturunan bermain juga sangat bagus sekali. Ini ada beberapa pemain yang mungkin hampir semuanya tidak kita kenal. Ini adalah anak-anak yang bahasa
pelatih itu adalah anak-anak SSB, karena mereka usianya 14 tahun, 15 tahun. Ini masih sangat perlu bimbingan. Coach Nova membimbing mereka dengan sangat bagus sekali. Ini adalah hal yang luar biasa untuk timnas tahun ini. Kita lihat nanti ketika AFF U19, pemain yang di bawah asuhan dari Coach Indra Safri bermain seperti apa. Tapi ketika saya lihat antara Coach Indra Safri dan Coach Nova Arianto, itu ada suatu perbedaan. Atas suatu perbedaan di pakem permainan, di pakem mereka bermain. Kalau Coach Nova itu adalah determinasi, pressing-pressingnya ketat sekali. Tapi kalau untuk Coach Indra Safri itu adalah menekankan di passing ball, possession. Artinya semakin banyak kita memegang bola, terus mainkan bola ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke belakang, ke depan, kemudian kesulitan tarik lagi ke bawah. Ini adalah model permainan dari Coach Indra Safri. Tapi kalau Coach Nova itu adalah pressingnya, ya, hampir mirip dengan Coach Sintayong. Makanya ada sedikit putus sebenarnya. Ada sedikit putus ketika timnas Indonesia berada di level U19 dengan dipegang oleh Coach Indra Safri. Walaupun sebenarnya Coach Indra Safri itu adalah dalam satu tim dengan Coach Sintayong, tapi karena pakem, ya, pakem dari model melatih dari Coach Indra Safri itu berbeda dengan Coach Sintayong. Makanya ada suatu perbedaan ketika anak-anak dari U16 kemudian masuk ke U19, itu ada perbedaan. Kalau dulu Coach Fahri Husaini kemudian dengan Coach Indra Safri itu sama, hampir sama. Jadinya anak-anak tidak bingung ketika masuk ke U19 ketika bertemu dengan Coach Indra Safri. Tapi kalau sekarang menurut saya pribadi ini adalah ada hal yang berbeda antara Nova, kemudian Indra Safri dan Sintayong. Itu ada suatu perbedaan dalam model permainan. Kalau Indra Safri itu lebih slow, kemudian menekankan hanya 2 wing yang mempunyai kecepatan. Tetapi kalau Nova dan Sintayong itu hampir semua pemain harus bisa pressing. Mungkin jenengan semuanya sudah pernah lihat bagaimana Evan Dimas dan teman-teman bermain. Oke, mereka bisa main. Mereka kelihatan bagus mainnya. Tetapi ketika mereka mendapatkan pressing, mereka bingung. Mau diapakan bola ini, mereka bingung. Akhirnya ketika lawan pressing ketat, mereka tidak bisa bermain. Ketika lawan sudah pressing dengan teman kita sudah ketat, mereka tidak bisa main. Ya, ini sebenarnya ada sesuatu yang harus diperbaiki ketika Coach Indra Safri memegang timnas U19. Kalau menurut saya sebaiknya adalah yang memegang U19 itu adalah asisten dari Coach Sintayong. Jadinya U16 sudah ada Coach Nova, U19 harusnya ada asisten dari Coach Sintayong, walaupun entah itu orang luar dari Korea atau dari manapun. Kemudian baru di timnas U23 dan timnas senior Sintayong sudah menerima hasilnya. Ya, ini bisa menjadi kebijakan dari Pak Erick Thohir dan jajarannya untuk melihat progres pemain biar tidak putus di U19. Ya. Terima kasih. Kita doakan untuk timnas Garuda Muda agar lolos ke partai final dan bisa menjadi juara timnas U19. Salam olahraga.